Pak mungkin yang terkait dengan progres militer pendidikan di Oh Barat iya, itu makin kayak- banyak ya kan. Yang pertama adalah anak-anaknya sudah mengalami banyak perubahan ya. Minimal yang suka merokok berhenti merokoknya, yang suka minum tiap malam berhenti minum tiap malamnya, yang kecanduan game online rata-rata itu saya bilang di Jawa Barat ini kayaknya 10% itu anak-anak Jawa Barat itu sudah kecanduan game online. Mereka tidur rata-rata jam 4. Karena tidur jam 4, bangunnya jam 10, akhirnya tidak pada sekolah. Ini problem. Terus yang berikutnya juga saya barusan bertemu ya dengan orang yang korban tawuran dibacok oleh temennya karena janjian lewat Instagram untuk berkelahi lawan satu direkam. Nah, ini juga sama kan problem mereka. Saya tanya, apa sih problemnya? Itu Pak, tidurnya malam, mereka berkelahinya jam 12 malam. Karena sehingga di Jawa Barat ini sekarang ketika saya tanya, kenapa Bapak tidak bisa menyelesaikan anak ini yang tinggal satu ini kan anak ke-6? Ya memang orang tua sudah nggak sanggup menghadapi anak. Karena anaknya lebih galak dibanding ibu dan bapak. Ini problem. Sehingga kalau misalnya anak yang berperilaku khusus dikembalikan pada orang tuanya udah nggak sanggup. Jangankan melarang mereka minum, melarang mereka keluar rumah saja udah nggak bisa. Kasus yang terjadi di Purwakarta, anak SMP kelas 2 itu menusuk kakeknya secara terencana berdua. Itu padahal kakeknya itu yang selalu membela dia ketika dia dimarahin gurunya. Padahal kakeknya ngurus dari bayi. Nah itu kan dilarang jam 11 malam menggunakan motor kakeknya keluar malam untuk main game online. Kan ini kan problem-problem ini kan masif nih. Karena ini masif harus ada penyelesaian. Ya saya mungkin tahap pertama sekarang melalui perubahan pola sikap dengan dikirim ke pusat pelatihan. Dan bukan hanya barak militer loh. Rindam itu kan sebenarnya bukan barak militer, tapi pusat pelatihan yang biasa diikuti oleh tentara, oleh ASN, oleh calon karyawan perusahaan, itu udah biasa. Nah, tetapi setelah itu, saya lagi memikirkan nanti ada paskahnya. Jadi mereka tidak kembali ke sekolah, kembali ke sekolah khusus yang ada di setiap kabupaten. Kelas khusus, gurunya khusus, dan dibimbing oleh anggota TNI. Sehingga kedisiplinannya tidak berubah. Kalau mereka balik lagi ke kampungnya, ke lingkungannya, ikut lagi sama temennya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengendalian media sosial. Janjian berkelahi, tutorial untuk berkelahi, beli cerulit, itu kan ada di medsos semua. Kemudian di medsos itu sebenarnya, nah untuk itu guru-guru itu harus buka akunnya anak-anak kita. Dari situ kelihatan apa fotonya yang terjadi, gitu. Pasti foto yang berkelahi pasti di fotonya itu bawa celurit. Yang kedua, sasaran. Si guru gangsternya ini itu dia yang didorong berkelahi yang di bawah 18 tahun untuk menghindari hukum gitu loh. Jadi istilahnya kalau di di pisum itu namanya cupu. Nih, ini cupu. Nah, itu artinya lo pisumnya kecil, nggak usah dianggap, lo nggak akan kena tindakan apapun. Nah, berikutnya ketika diproses di kepolisian mau disimpan di mana sih? Mereka tidak bisa masuk sel karena di bawah umur. Paling disimpan nungguin di kantor. Nah, kemudian kalau pelakunya ada 100, nggak bisa ketampung. Akhirnya, kalau ditangkap oleh anggota kepolisian, dibawa ke Mapolres, digundulin, paling kan disuruh jalan dongkok, balik lagi. Besok berkelahi lagi kan. Ini kan harus diselesaikan. Nah, makanya saya berpikir untuk segera menyelesaikan ini. sejauh ini udah ada berapa dan dari tingkatannya dari Oke, yang SMP kan yang di Purwakarta tuh 39 orang. Yang SMA itu di Rindam sudah 279 orang. Dan orang tua hari ini pengen semuanya nitipin anaknya, nggak akan ketampung. Kita untuk tahap pertama hanya 350 dan kita ingin nambah fasilitas jadi 500. Permintaannya udah ribuan. Orang tuanya ingin nitipin anaknya ke gubernur, ke para bupati wali kota untuk dibantu peningkatan disiplinnya. ada anak pemulai juga ada Pak ya, anak pemulai. Iya, ada 2 kan kategorinya. Anak perempuan yang seperti laki-laki, anak laki-laki yang seperti perempuan. Kan kasusnya ada, saya tahu. Nantinya akan meluas juga katanya, bukan hanya siswa atau pelajar. Ya, ini beresin dulu, ya kan.
udah ini beres, saya akan menggarap pada yang dewasa. Yang dewasa ini kan yang mabok nggak bisa dihukum, ya kan? Yang bikin onar-onar nggak bisa dihukum. Nah, kemudian kalau tindak pidananya ringan, kalau dihukum masuk lapas, diponis 6 bulan, asalnya nyuri ayam, nanti jadi nyuri sapi, malah jadi pinter. Nah ini kan harus segera diselesaikan, makanya nanti saya akan kerjasama dengan Polda Jabar, dengan Polres Metro dan Polres di seluruh kabupaten kota untuk nanti terjaring orang dewasa akan dimasukin ke atau pusat pelatihan TNI, kemudian nanti akan kita siapkan pekerjaan, jadi tukang sapu, kuli bangunan, kemudian jadi petani, dan kemudian gajinya akan saya kirimkan ke keluarganya yang Pak, itu ada kan dananya pertentangan cukup dari- besar Pak, 6 miliar itu. Kenapa? Dananya cukup besar 6 miliar untuk apa aja Pak itu Pak? Ya, yang pertama, kalau yang sekarang kan yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal. Tapi karena jumlahnya semakin besar, maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan, ya kan? Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, ya kan? Kita tidak mengelola. Itu apa aja Pak mekanismenya 6 miliar? Udah. Nah kemudian ya komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum, kan seperti itu komponennya. Terus kemudian honorarium pelatih. Itu tidak terlalu besar atau emang cukup banyak yang daftar atau gimana Pak? Ya kan karena itu kan cadangan segitu kan digunakannya sekarang baru berapa kan kita belum tahu ya. Tapi itu dicadangkan untuk menangani apabila ada lonjakan yang sangat besar. Tapi kalau nanti diukur per siswanya berapa sih nilainya per hari kali sekian hari. Ada pro kontra juga dari Komnas HAM, akademisi dan Oh iya. mungkin seperti apa? Ya kalau pro kontra kan bagus, artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan atau kekhawatiran karena di lembaga atau tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja, ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, SMA Taruna Nusantara itu tertentara loh, pelatihnya, gurunya. Ketiga, sekolah-sekolah yang yayasannya di bawah TNI itu SMA dan SMK itu tentara loh gurunya. Nah yang keempat, paskibraka ini, pramuka ini banyak dilatih oleh tentara gitu loh. Jadi kan bukan barang baru. Nah kemudian yang berikutnya adalah kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus, nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik.